bersama Abu Jahal dalam
Abu Jahal pulang ke Mekah, sehingga yang berangkat menuju Badar dari orang-orang kafir hanya berjumlah 1.000, 300-nya pulang lagi. Kemudian apa yang dibawa dari persiapan dan persenjataan atau hal yang berkaitan dengan kekuatan daripada orang kafir ini apa aja di sini? Wa kana qiwamu hadzal jaysh. Adapun jumlah pasukan tentara kafir ini berjumlah 1.300 orang di bidayah saya, di awal keberangkatannya. Wa kana ma'ahum atu farsin. Dari 1.300 memiliki 100 ekor kuda perang, kemudian 600 baju besi, wa jamalun kathiratun, dan bawa ontak yang begitu sangat banyak. Ontak ini tujuannya dibawa dari Mekah menuju perjalanan dalam perang Badar untuk menjadi makanan. Ya, dan diceritakan setiap harinya menyembelih tidak kurang dari 9 atau 10 ekor onta setiap hari. Sedangkan 10 ekor onta, 10 onta itu cukup untuk 100 orang. Ya, satu ekor onta, ya, satu ekor onta cukup untuk 100 orang. Ya, satu onta 100. Berarti kalau 10, ya, tiap hari dan bawa banyak dari onta-onta. La yu'raf 'adaduha bid-dhabt. Kita lihat dari sini dia punya 100 kuda perang, kemudian 600 baju besi. Sedangkan kemarin dari kelompok umat Islam cuma 2 kuda. 2 kuda, ya, 2 banding 600. Kemudian baju besi seadanya, ya, persiapan juga seadanya. Tapi ini orang-orang kafir Quraisy yang dibawa juga diantaranya ada penyanyi-penyanyi, karena kata Abu Jahal ini, nanti kalau kita sudah membunuh Muhammad maka kita akan pesta di sana, joget-joget, habis dah. Ya. Semuanya kita pesta supaya orang-orang suku kabilah Arab yang lain tahu bahwasanya inilah kekuasaan kita dan kebanggaan dan kekuatan kita kafir Quraisy. Wa kana qa'idun, adapun yang memimpin daripada pasukan kafir ini enggak ada yang lain adalah Abu Jahal, Abu Jahlin bin Hisham. Wa kana al-qa'imun bi tamwini. Siapa yang memasok dan itu yang membawa, yang memberikan hampir banyak, ya, jumlah onta yang akan disembelih setiap harinya. Tis'atu rijalin min asyrafi Quraisy, yang bersumber dari 9, bukan naga tapi dari suku Quraisy, 9 pembesar kafir Quraisy, ya, dari para donaturnya, ya, donatur ataupun orang-orang kayanya. Bahkan yang taruna yauman, maka mereka menyembelih setiap harinya 9 atau 10 onta. Jadi 1 onta untuk 100, jadi kalau 10 1.000. Selanjutnya muskilah qawail Bani Bakr, mulai masuk dalam pembicaraan perpecahan yang terjadi di kelompok kafir ini. Walamma ajma hadzal jaysh 'ala al-masir taqarat Quraisy, ketika akan berangkat, ya, keluar dari Mekah menuju Badar, orang kafir Quraisy ini mereka ingat bahwa mereka punya permusuhan dan peperangan dengan satu suku yang namanya suku Bani Bakr. Suku Bani Bakr. Mereka orang kafir takut suku Bani Bakr ini akan memukul dari tengah ataupun dari belakang, ya, untuk menghalangi orang kafir ini menuju Badar. Wa khafu an tadribahum hadzal qaba'il min al-khawf fa yakunu baina narain. Maka orang kafir mau dalam keadaan seperti di antara 2 bara api. Kalau dia jalan aja tanpa minta perundingan ataupun berbuat baik kepada suku Bani Bakr ini, takutnya dari belakang Bani Bakr dia akan menusuk, ya, dan menyerang kita karena punya urusan pribadi, ya. Fakada dzalika yusnihim, ya, maka mereka baik-baik orang kafir Quraisy, ya,
baik-baikin suku Bani Bakar. Walakin hina tabda lahum iblis. Saat itulah muncul makhluk yang paling buruk laknatullah alaih, iblis, dalam bentuk seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Kata Suraqah bin Malik, "Hei kafir Quraisy, kalian jangan takut sama Bani Bakar. Saya yang akan melawan dan melindungi kalian dari suku Bani Bakar seandainya dia mau menyerang dari belakang." Jadi maknanya berkata setan iblis ini, jangan aja terus, jangan sampai menjadi kendala. Dia takutnya kalau dari kendala nggak jadi perang, mundur. Nah, itu iblis takut begitu. Jadi sampai begitu iblis itu udah turun supaya pasukan tetap keluar. Ia turun untuk iblis dalam bentuk seseorang yang namanya Suraqah bin Malik. Akhirnya berangkatlah orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Makkah menuju Madinah. Jaish Makkah yataharrak, gerakan atau perjalanan kaum pasukan Makkah. Wa hina idzin kharaju min diyarihim, maka keluarlah dari 1.300 orang kafir Quraisy dari Makkah menuju Badar, yang Allah ceritakan keluarnya mereka ini dalam keadaan dan dalam posisi dan dalam hati yang abad. Kama qala Allah Ta'ala, bal taraw wari'an nas wa yasudduna an sabilillah. Mereka keluar dengan rasa dan hati yang angkuh dan riya. Jadi keluar dengan sombong ini. Kata Abu Jahal, pasukan saya banyak, persenjataan juga banyak, persediaan juga makanan banyak. Wari'an nas, dan keluarnya mereka dalam keadaan dengan hati yang riya supaya dipuji dilihat oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang suku Mekah yang lainnya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi orang yang akan masuk ke dalam agamanya. Wa akbaru kama qala Rasulullah, kata Nabi, melihat keluarnya orang kafir Quraisy dengan kesombongan dan keangkuhannya ini, maka kata Rasulullah, bihaddihim wa hadidihim yuhaduna Allah wa yuhaduna Rasulah. Mereka, kata Nabi, dengan mengasah pedang-pedangnya lalu mereka berangkat menuju Badar, berarti mereka telah memerangi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadaw ala hardin qadirin. Ya. Selanjutnya apa kata? Kata Allah dalam Al-Qur'an ketika menggambarkan keberangkatan daripada orang kafir Quraisy ini apa? Wa qadaw, mereka pergi, ya. Orang kafir ini meninggalkan Mekah menuju Badar dalam keadaan dengan penuh kemurkaan dan marah. Kenapa tadi itu dijegat dari 1.000 kafir, ya? Pasukan ontak, 1.000 ontak yang membawa barang dagangan. Wa qadaw ala harbin qadirin, mereka pergi menuju Badar dalam keadaan murka dan dengki dan fanatisme. Wa ghadabin wa hinqin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan penuh amarah dan benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taharraku bi sur'atin fa'iqatin, maka bergerak berjalan keluar ke pasukan Mekah. Dia berjalan dari arah utara menuju Badar, kemudian melewati lembah Wadi Asfan, kemudian sampai Qudayd, sampai lagi Juhfah. Sampai di Juhfah, di situ pasukan Abu Jahal yang 1.000 orang ini, 1.300, menerima surat dari utusan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan mengirim utusan untuk supaya kasih surat yang di situ ada tulisannya yaqulu lahum fiha. Dalam suratnya apa kata Abu Sufyan? Jadi Abu Sufyan tadi itu yang orang kafir, ya. Dia bilang kepada Abu Jahal dan 1.000 pasukan yang baru keluar, karena Abu Sufyan sudah selamat, udah enggak dijegat lagi sama Rasulullah, udah enggak didapatin sama Nabi, ya, selamat. Maka kata Abu Sufyan dalam suratnya, innakum innama kharajtum litahrazu idarakum wa rijalakum wa amwalakum. Kata Abu Sufyan, kalian wahai pasukan Mekah keluar dari Mekah hanya untuk menjaga harta kalian dan berjuang
dan semua itu udah aman. Ini barang dagangan 1000 unta aman, kagak ada yang kecolek barang dikit pun. Kata Abu Sufyan selanjutnya dalam suratnya, "Farji'u maka pulanglah." Jadi kata Abu Sufyan, pulanglah, yang penting barang dagangan aman, kagak ada yang ambil barang dikit pun. Pulanglah katanya. Tapi di antara kafir Quraisy ini yang paling galak siapa ketuanya? Abu Jahal. Abu Sufyan masih di bawahnya Abu Jahal. Berarti kan bawahan nyuruh pulang atasan. Marah itu, ya. Maka Abu Sufyan, kata ulama sirah, jadi sebenarnya yang pertama dengan mendapatkan surat dari Abu Sufyan ini, kemudian diperintahkan pulang karena kafirnya selamat. Kata ulama, sebenarnya Abu Jahal sudah diselamatkan untuk pertama kalinya. Ya, karena disuruh pulang sebenarnya selamat, dia nggak bakal mati kan. Emang dasar takdirnya bakal mati. Ya, dia marah, dia nggak mau. Ya, karena nanti sering dia berkata, bukan beliau. Ya. Kalau beliau orang terhormat. Kalau orang lama, ya dia dulu ya. Dia sering berkata dengan Abu Jahal, kita tidak akan pulang sampai kita menguasai Badar dan membunuh Muhammad, dan pedangku ini ada darah Muhammad. Itu kata Abu Jahal. Selanjutnya, nah karena disuruh pulang nggak mau juga, karena Abu Jahal yang memiliki kekuatan daripada pasukan 1.300 orang. Hamul Jaish al-Makki berrujuk wa al-Insyiqaq. Terjadi perpecahan di dalam pasukan Mekah ini yang 1.300 awal. Walamma talaqqa hadhihi risalah. Nah, jadi surat tadi dibacain di depan umum. 1.300 pasukan dengar semuanya. Ya. Lalu apa katanya? Begitu menerima surat dari Abu Sufyan tadi, hamma berrujuk, ada beberapa kelompok suku yang ikut di dalam pasukan Mekah itu ingin kembali ke Mekah. Karena yang penting hartanya udah aman. Hamma berrujuk. Walakin qama tariyah Quraisy. Tapi berdirilah dengan angkuh dan sombongnya orang yang sombong Quraisy, yaitu Abu Jahal, fi kibriyaihi, dengan kesombongan dan kecongkakannya. Apa kata Abu Jahal ketika mendengar desas-desus ada orang atau kelompok suku yang bakal pulang ke Mekah? Wallahi la narji hatta naridu Badran. Demi Allah, kita nggak bakal pulang ke Mekah sampai kita menuju Badar. Kemudian apa? Wa nuqimu biha thalatha. Kita tinggal di Badar 3 hari 3 malam. Fananharul jazur, kita sembelih onta kita pesta di situ. Wa nut'imu ta'am, makan-makanlah. Digambarkan Arab itu kalau udah pesta orang. Ya. Kalau khamar bukannya diminum uang, mandi. Ya. Buat badannya yang dibawa sedikit. Wa nusqil khamar juga. Kita mandi khamar, bukan mabuk lagi. Wa tu'azzib lana al-qiyam. Nanti bakal joget penyanyi. Jadi dari bawah bisa. Ya, kalau bahasa sekarang orang dangdut, jadi kemana-mana bakal jualan. Wa tasma' min al-arab. Nah, dengan kemenangan kita, menghayal menang. Ini menghayal lagi. Hayalannya Abu Jahal. 3 hari kita di situ pesta, nyanyi, joget-joget, supaya suku Arab yang lain tahu perjalanan dan kekuatan kita. Fala yazaluna yahabunana abadan, maka mereka suku-suku yang lain akan segan kepada kita. Itu hayalan daripada Abu Jahal. Walakin ala raghmi Abi Jahl al-Ashar al-Akhnas, maka siapa di antaranya yang pecah ini yang pulang ke Mekah? Ada suku yang namanya suku Banu Zahrah, ya. Suku Banu Zahrah yang dipimpin oleh Akhnas bin Syarif bin Rujuk. Dia pengen dengan Bani Zahrah ini, dengan sukunya, yaitu suku Bani Zahrah, ingin kembali ke Mekah. Wakana, dan akhirnya memang ya, akhirnya Bani Zahrah kompak dan semangat. Jadi dia solid. Bani Zahrah dengan pemimpinnya namanya Akhnas bin Syarif kompak di satu suku. Pokoknya kata suku kepala sukunya,
Kata Akhnas bin Syarik, biar kata kita diancam sama Abu Jahal, pokoknya tetap suku kita pulang. Gimana? Iya dah. Kalau kita gitu bahasa. Ya. Akhirnya apa katanya? Falam yashhad Zahra wahid. Maka satu orang pun dari suku Zahra tidak ada yang ikut ke Badar. Ya, mereka semua dari suku Zahra pulang ke Makkah. Wa kanu, berapa jumlahnya? 300 orang tadi. Yang asalnya 1.300, ini dia 300 orang dari suku Bani Zahra yang kembali ke Makkah. Jadi tinggal 1.000. Wa tabadat Banu Zahra ba'du yura'il Akhnas. Rupanya ada lagi Banu Zahra pulang. Dalam hati itu dia selamat dulu. Kenapa dia diancam oleh Abu Jahal. Maka ada suku yang lain. Suku apa? Bani Hashim. Wa aradat Bani Hashim ar-ruju'. Pengen ikut nih. Suku Bani Hashim pengen pulang juga ke Mekah. Rupanya udah didengar, ya, keras di sini Abu Jahal. Fashtadda alaihim Abu Jahal, maka keraslah sikapnya Abu Jahal. Berkata Abu Jahal kepada Bani Hashim, la tufariquna hadhihi al-isabah hatta narji. Kita tidak ada yang terpecah, tidak ada yang pisah lagi dari kelompok ini sampai kita semuanya kembali nanti dari perang Badar selesai, baru pulang semuanya. Sekarang tidak ada yang boleh pecah lagi. Fasara jaishu Makkah, maka berangkatlah mereka hanya dengan 1.000 pasukan, 1.000 orang, jadi pasukan Mekah. Wa huwa yaqsudu Badr. Kemudian Al-Majlis Al-Istisyari. Begitu Nabi dapat kabar dari mata-mata, ya, bahwasanya Abu Sufyan kafir, pasukan dagang udah lewat. Mereka udah mau pulang ke Mekah dan udah lewatin jauh dari Madinah. Berarti udah ketinggalan lagi. Udah nggak dapetin apa itu? Harta rampasannya yang berjumlah 1.000 ekor onta tuh yang di awal. Karena udah ketinggalan, maka kata Nabi, bagaimana nih? Musyawarah. Wa syawirhum fil amr. Turun ayat itu, wa syawirhum fil amr. Kata Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ajaklah bermusyawarah mereka semua. Kompromi dulu. Ini mengajarkan kita di dalam Islam untuk apapun segala sesuatu permasalahan keluarga, suami istri, kampung, negara, atau ormas, atau kemasjidan, atau kepengurusan apa saja harus berdasarkan musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah aturan di dalam syariat yang membawa ke mufakatan ataupun satu kata yang disepakati oleh para jamaah. Musyawarah. Jadi musyawarahnya untuk apa? Apakah akan pulang aja karena kafir yang udah lewat, ya, harta bakal dapat, atau kita perang? Wa nadhara ila hadha at-tatawwur al-khatir. Aqala Rasulullah majlis. Maka Nabi kumpulin semua. Berapa orang jumlah yang tadi majlis? 313, ya. 313 kumpul semua dari dua suku, ya, dari dua kabilah, Muhajirin dan Ansar. Asyara fi al-wadh ar-rahin, kumpul semuanya. Lalu yang pertama ngomong siapa? Wa amma qadatul jais, Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang mulia. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah supaya meneruskan perjalanan. Wa qala wa ahsan. Begitu juga Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, kita terus saja berangkat, bismillahirrahmanirrahim, perang maksud, ya, mau usah pulang. Tsumma qama al-Miqdad bin Amr. Lalu kata yang ketiga, Jenderal Miqdad namanya, Miqdad bin Amr, juga berkata kepada Rasulullah. Ini tiga orang ini dari suku Muhajirin. Muhajirin. Ya, Muhajirin orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sama Miqdad. Miqdad terakhir ngomong katanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima arakallah fa nahnu ma'ak. Teruskan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Kalau memang Allah berkehendak kita harus perang melawan orang kafir yang jumlahnya lebih banyak, fanahnu ma'ak, maka kami bersamamu ya Rasulullah. Wallahi la naqul, kata Miqdad apa? Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Ada ceritanya dulu. Karena Nabi Musa dengan pengikutnya itu dari Bani Israel. Bani Israel waktu Nabi Musa menghadap bilang kita bakal ngadepin Firaun. Bani Israel ngomongnya apa? Silakan engkau wahai Musa dan Harun berangkat ke temuin itu siapa? Firaun. Kalau kita duduk aja dah. Itu ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Artinya kagak ikut bersama Nabi Musa. Maka kata Miqdad, kami nggak akan berkata seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Yang berkata seperti itu tadi. Berangkatlah kau menemui Firaun. Wa inna hahuna qa'idun. Sesungguhnya kami duduk aja dah. Kata Bani Israel dulu. Tapi kata Miqdad, kami tidak seperti itu. Walakin idhab anta wa rabbuka wa rabbaka. Pergilah engkau ya Muhammad menuju Tuhanmu, faqatilah, berperanglah. Inna ma'akuma muqatilun. Sungguhnya kami akan bersama engkau untuk berperang melawan orang-orang kafir. Wa qala Rasulullah, maka Nabi senang, Nabi berkata-kata baik, dan akhirnya Nabi doain Miqdad ya, karena sudah memberikan apa itu semangat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya meskipun kekuasaan dan keputusan di tangan Nabi, Nabi tidak ambil sendiri keputusan. Dan kita pulang aja dah, atau kita perang aja dah dengan inisiatif sendiri kan. Tapi Nabi diajak dan diperintahkan untuk bermusyawarah. Mereka tiga tadi itu adalah kelompok muhajirin. Ya, muhajirin. Wahum. Nah, yang mana muhajirin dari 313 ini dari kelompok yang paling dikit. Selebihnya kan Ansor, yang paling banyak itu orang Ansor. Nabi nggak pukul rata. Tadi perwakilan muhajirin. Ini perwakilan Ansor belum didengar omongannya. Sebab apa? Ada perjanjian dalam Bai'atul Aqabah. Suku Ansor itu tidak akan membantu Nabi di luar kota Madinah. Nah itu. Kalau masih di Madinah, orang Ansor akan bela-belain, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau Badar kan udah di luar Madinah, maka Nabi pengen sebenarnya jawaban dari orang-orang Ansor. Jelas ya, orang Ansor yang paling banyak dan orang Ansor yang memang punya perjanjian. Takutnya Nabi paksain aja begitu, ya ayo ikut perang semuanya, melanggar perjanjian. Maka Nabi ajak bicara. Artinya di sini dikatakan Ushiru alayya ayuhan nas, berikan pendapat kalian kepada aku, kata Rasulullah. Ayo kasih pendapat kepada saya, gimana yang lain? Kalau orang muhajirin tidak pada ngomong tadi itu, saya Abu Bakar, saya Umar, Miqdad, tidak pada ngomong. Yang lain gimana nih? Nabi nggak sebutin Ansor, tapi maksud Nabi yang lain itu siapa tadi? Ansor yang belum ngomong. Katanya di sini, wa inna ma yuridu al-ansar. Maksud Nabi itu yang lain siapa? Suku Ansor. Akhirnya dengan cerdas langsung nangkep nih. Yang dimaksud itu adalah suku Ansor. Pemimpin suku Ansor namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wa qala wallahi la ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Qala ajal. Kata Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Ansor, demi Allah ya Rasulullah, seakan-akan engkau menghendaki pendapat kami. Iya, kata dia, memang pendapat kalian yang ingin aku dengar. Wa qala faqad amanna bika, kata Sa'ad, kami telah beriman kepadamu wahai Rasulullah, dan kami membenarkan engkau, dan kami telah menyaksikan apa yang kau bawa itu benar semuanya dari wahyu yang Allah berikan kepada engkau. Wa a'tainaka 'ala dzalika 'uhudana, dan kami telah memberikan perjanjian kami kepada engkau. Itu tadi perjanjian
taqdimana ala sam'i wa ta'ah. Kami taat dan patuh kepadamu ya Rasulullah. Apa selanjutnya? Famdi ya Rasulullah. Teruskan ya Rasulullah. Terus jalan kita. Ya Rasulullah. Lima aradka, apa yang kau kehendaki, kau ingin perang, silakan terus. Fa wallazi ba'atsaka bil haqq law istaqradta bina hadzal bahr faqultahu laqadnahu ma'ah. Kata sahabat berikutnya, demi Allah, seandainya kau tawarkan kami lautan ini, kau mengarunginya, maka kami juga akan ikut mengarungi lautan ini bersamamu ya Rasulullah. Maka tidak akan ada satupun dari kaum kami yang ketinggalan. Artinya semuanya akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Sidqun fil liqa, inna la sabrun fil harbi wa sidqun fil liqa. Sungguhnya kami suku Ansar ini orang yang mudah sabar, kuat dalam berperang, tangguh dalam bertempur, katanya. Kenapa ya? Orang dulu berantem dulu. Sebelumnya Nabi datang, suku Aus dan suku Khazraj yang asli orang Ansar sudah sering ribut, berantem dulu. Ya. Jadi bukan tawuran itu muslim orang muslim. Ini perang ya. Wala 'ala Allah yurid minna ma taqulu bihi 'ainak fasir bina 'ala barakah. Maka berangkatlah bersama kami atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa katanya kan? Kata saat lagi, seandainya engkau perintahkan kami menuju Barqil Ghimad atau Barqil Ghimad, satu daerah di Habasyah. Habasyah itu Afrika, dari Madinah ya. Seandainya kau ajak kami perang menuju Afrika, maka kami akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Berarti dengan pernyataan ini orang Ansar tidak hanya membela Nabi di Madinah, tapi sudah siap dibawa kemananya, keluar Madinah sampai ke Afrika. Seandainya kau perintahkan, kami akan berperang bersamamu ya Rasulullah. Dengan jawaban inilah wasarqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senanglah Nabi, bahagialah Nabi dengan ucapan sa'ad, dan Nabi lebih semangat lagi. Wa qala siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala wa'adani ihda ta'ifatain wallahi la ka'anni al-an anzur ila masaril qaum. Kata Nabi kepada semua pasukan 313, maka berangkatlah kalian, berbahagialah kalian. Kenapa? Sesungguhnya aku diberikan pilihan salah satu dari dua, al-'ir wan nafir. Al-'ir ngambil harta rampasan, kafilah itu 'ir. Irnya kafirnya udah lewat, udah mau pulang, udah nggak dapetin lagi. Kalau udah nggak dapet al-'ir kafilah, maka nggak ada yang lain kecuali an-nafir. Apa an-nafir? Ayat jais, pasukan. Berarti kita disuruh perang. Kalau nggak dapat harta, berarti kita diperintahkan untuk berperang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu matahala Rasulullah bin Ibrahim. Selanjutnya, ya, Nabi patroli memantau pasukan umat Islam. Mantau bersama Sayyidina Abu Bakar. Jadi jalan, patroli langsung, ya, ngontrol pasukan umat Islam yang berjumlah 313. Lagi ngontrol bersama Sayyidina Abu Bakar. Fa idzan huma bi syai'in min al-a'rab. Lagi jalan berdua sama Sayyidina Abu Bakar, nanti ketemu sama orang tua. Orang tua itu dari suku apa? Nabi tanya ke orang tua. Ya. Nabi orang tua nggak tahu nih bahwasanya ini adalah Rasulullah. Dia kayak orang gunung gitu. Lagi deketin. Wahai orang tua, bagaimana pendapat engkau tentang Quraisy
ketika Ahmad